Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini mencoba untuk memberi makan kodok Afrika albino claw ini dengan ikan ya. Jadi ternyata kodok ini termasuk karnivor ya, atau insektivora. Jadi dia hanya memakan daging, bisa ikan, bisa serangga, intinya daging ya. Tapi kalau untuk daging mamalia saya kurang tahu. Tapi untuk binatang ini dia cocoknya kita kasih makan daging-dagingan yang berasal dari ikan ataupun dari serangga. Nah, ini contoh kodoknya. Jadi dia sangat pasif ya. Nah, kelebihannya kalau kita memelihara kodok ini, dia ini tidak perlu pakai filter. Dia ini lebih suka air yang tanpa arus atau arusnya kecil. Jadi dia nanti lebih suka itu karena dia ini tipenya mager. Jadi jarang sekali bergerak. Nah, di sini saya hanya memberi makan ini anakan ikan cere seperti ini. Jadi anakan ikan cere. Jadi saya kebetulan ternak sengaja untuk memberi makan ikan-ikan predator yang masih kecil sama untuk ikan binatang-binatang karnivora seperti ini, seperti kodok ini. Nah, untuk katak yang ukurannya masih kecil segini, kita juga harus memberinya dengan pakan yang ukurannya kecil juga ya. Nah, ini. Jadi katak ini memang jarang sekali bergerak ya. Jadi pasif. Karena ini binatang nokturnal, jadi dia aktif di malam hari. Nah, dia kalau sekilas dia malah kayak binatang yang pindah alam ya. Nah, jadi itu. Jadi dia kalau malam baru aktif, baru ada yang ngambang, ada yang gerak-gerak. Jadi intinya dia mulai berburu. Nah, karena ukurannya masih kecil sekitar 1-2 cm, jadi saya akan kasih juga anakan ikan cere yang masih kecil juga ukurannya. Nah, ini ikan cere yang baru saya jaring dari kolam ya. Jadi sebisanya kita memberi makan dengan ikan yang hasil budidaya kita sendiri ya. Jangan ikan dari paret atau ikan dari yang mungkin tidak kita ketahui dari mana asalnya, karena takutnya ikan itu membawa parasit ya. Jadi kan dulu kan waktu zaman nah, beberapa tahun yang lalu itu kan ada berita yang hoax ya. Jadi beritanya tuh ngibul-ngibul tentang lele yang bisa menyebabkan kanker ya. Jadi makan ikan lele bikin kanker. Itu sebenarnya bukan lelenya yang tidak sehat, tetapi karena mungkin lele itu didapat dari tempat yang tidak sehat, misalnya lele dari parit yang ada polusinya. Jadi atau juga kerang hijau yang mungkin dulu kan juga ada kerang hijau yang di Jakarta Utara itu kan, atau di Jakarta yang daerah yang pasir pantai-pantai itu kan, kerang hijaunya itu tidak sehat. Itu bukan kerang hijaunya yang tidak sehat, tapi kerang itu kebanyakan menghisap polusi atau tinggal di air laut yang banyak polusinya, makanya ketika dimakan dia tidak sehat. Jadi bukan ikannya atau kerang yang tidak sehat. Begitu juga dengan ini ikan cere ini sebaiknya kita ternak sendiri aja, jangan kita ambil dari paret. Takutnya paret itu kan pembuangan limbah ya, ada limbah deterjen, limbah cucian piring, ada ini itu, ada mungkin limbah dari pabrik yang dibuang langsung ke paret. Itu kan takutnya nanti ikannya ini jadi tidak sehat. Nah, kemudian ketika dimakan ikan predator kita, jadinya ikan itu bisa pindah alam ataupun sakit-sakitan. Jadi berita-berita seperti itu sebenarnya itu hanya hoax. Kalau menurut saya itu hanya semacam persaingan dagang aja ya. Misalnya kalau misalnya kayak lele itu kan makanan favorit ya, apalagi untuk di Jogja ini kan, untuk mahasiswa yang low budget itu kan, kalau misalnya tanggal tua nggak ada uang, nah belinya ya, tapi butuh protein, nah belinya biasanya beli ikan lele karena itu yang terjangkau dibandingkan dengan daging yang lain. Oleh karena itu mungkin dibuat berita seperti itu agar daging lele tersebut tidak laku, biar yang daging yang lain yang laku. Jadi jangan terlalu percaya dengan berita-berita hoax. Nah, sekarang kita langsung memilih saja ikan
cerenya ini yang ukuran kecil ya. Jadi ikan reptil itu, si katak tadi itu, amfibi ya, bukan reptil, amfibi itu. Jadi dia ini jarang sekali makan ya. Mungkin 2 hari baru makan sekali. Jadi di aturannya itu biasanya kita memberi makannya itu seminggu 3 kali saja. Jadi misalnya Senin kasih makan, Selasa tidak dikasih makan, Rabu kasih makan, Kamis tidak kasih makan, Jumat kasih makan, Sabtu tidak kasih makan, dan hari Minggu kasih makan. Jadi seperti itu rutenya. Jadi ada jeda. Karena memang si reptil atau si katak ini, maksudnya si katak ini jarang sekali makan. Oke, saya akan pilih saja yang ukurannya kecil-kecil ya, yang muat di mulutnya. Bisa juga kita kasih udang-udangan ini ya, tapi yang ukurannya kecil. Nah, jadi ini sudah saya temukan beberapa ekor saja. Jadi di sini ada cuma beberapa ekor aja anakannya sama udang kecil ya. Karena kalau yang besar biasanya tidak muat, jadi tidak dimakan. Nah, saya sebar sini aja. Nanti biasanya berkurang di malam hari, itu biasanya nanti berkurang. Oke, itu saja. Jadi ini buat makanan. Untuk menggantinya itu biasanya saya ganti 3 hari sekali ya, untuk mengganti air ini, karena ini jarang sekali, bukan jarang sekali, karena ini tidak memakai filter. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.